Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sederhana Luar Biasa. Di sini kita mau sharing lagi ya. Mungkin pertanyaan yang bermanfaat buat yang membutuhkan atau yang perlu gitu aja ya. Di sini untuk mengenai volume loyang. Volume loyang ini berapa persen sih sebenarnya dari volume tersebut untuk mengisi adonan? Ya itu kadang beberapa orang tuh masih kurang tahu ya, atau belum tahu. Dia sebenarnya ngikutin di Google tuh volume dibagi 5/5,2 ini maksudnya mungkin volume keseluruhan ya. Ya, hasil pori-porinya masih kurang bagus ya. Benar, sebenarnya itu volume itu kurang lebih 30% sampai 40% ya dari volume loyang. Kalaupun 20% itu ya terlalu seratnya rusak ya. Kalau nggak gitu biasanya, kalau nggak serat rusak dia mudah turun, adonannya tuh mudah turun. Kalau nggak gitu minggang. Kalau minggang itu masih kita jabarkan masih banyak juga, bukan dari volumenya juga. Bisa resep, bisa cara ngovennya salah kalau minggang tuh. Kalau ada tawar kotak kok minggang gitu, itu ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan minggang. Bisa dari ngoven, bisa resep, bisa volume. Kita lihat saja ntar ya. Kalau volume kalau sudah habis itu kok masih minggang, berarti mungkin cara ngopennya salah, ngopennya masih kurang matang atau kurang benar-benar matang sempurna gitu ya. Berarti ada lagi jadi resepnya itu. Resepnya mungkin kurang bagus bisa juga, tapi kalau resep kurang bagus biasanya sih nggak begitu pengaruh di fisik rotinya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mas, di video ini kenapa harus dibagi 4? Nah, untuk masalah dibagi 4 itu kita tergantung dengan loyangnya ya. Kalau loyangnya besar, kalau sekiranya satu loyang membutuhkan kurang lebih 1200 gram kan, kita gulung 1 kilo lebih itu kan susah gitu. Makanya bisa dibagi 4 ataupun bagi 3 gitu ya. Nyesuaiin loyang. Bisa juga karena dia mungkin untuk roti sobek, biar dia nggak ngeseles, jadi ntar kalau makan tuh enak. Tinggal narik gitu aja, ntar waktu pas di gulungannya jadi roti itu kayak mudah disobek gitu. Biasanya kurang lebih yang diinginkan seperti itu. Jadi ntar roti kalau makannya enak tuh gimana. Jadi fungsinya tuh ada beberapa macam untuk dibagi adonannya itu ya. Tinggal tujuannya kita mau apakan untuk roti tersebut. Contohnya kalau untuk buat roti sobek ya, kita kalau usahakan satu adonan itu dibuat 200-an. Habis itu satu loyang ternyata dia butuh 1000 gram. Jadi ntar kita bagi 5 lah, bagi 5 200-an gram. Ntar kalau ngambilnya kan enak. Kalau dia satu balok isi timbangan 1000 gram dibagi 5 jadi 200. Jadi ntar kalau gulung tuh 200-an gitu ya, 205 jadi kan 1000. Jadi ntar kalau roti kalau mau disobek tuh enak, nggak butuh lagi pisau slash khusus tawar ya. Biasanya tuh seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi, Mas, kenapa rotinya gepeng dan melebar? Biasanya yaitu over proofing juga bisa. Adonannya itu terlalu cepat ditebel, jadi belum waktunya ditebel biasanya seperti itu. Bisa juga dari adonannya terlalu lembek, seperti itu ya. Ciri-ciri yang agak gepeng
topeng, nggak bisa naik tuh seperti itu. Nah ini roti terlalu lembut, terus roti boynya toppingnya ikut lemas ya. Roti kalau sudah terlalu lembut kayak gitu biasanya tuh satu dia adonannya lemas, terlalu lembek gitu ya. Habis itu tadi gulanya kurang, margarinnya kebanyakan, kurang lebih seperti itu. Bisa juga dari ngovennya kurang agak lama ya, biasanya terlalu cepat dia ngoven. Jadi dia matangnya belum matang beneran, alias agak lembab, jadi roti agak lemes gitu, mudah jadi agak itu tadi lemes ya. Tadinya dipikir topping habis, topping habis isi butter asin, jadi roti dia agak tawar ya, berarti dia memang gulanya kurang, emang lebih sedikit dibanding roti pada umumnya. Mungkin dia kisaran gulanya untuk 1 kilogram tuh kurang dari 170, bisa juga seperti itu. Nah kebanyakan margarin emang itu harus cocok untuk roti koko atau resep yang luar apa belum kali saya. Maaf ya kalau di sini resepnya belum saya share. Untuk roti-roti yang perlu saya bikinkan gitu loh. Soalnya kan kalau resep nggak asal nge-share saya resep, harus saya bikinan saya sendiri dan perlu uji coba beberapa kali baru di-share ya. Untuk resep ini nggak mungkin saya pakai resep dari perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri. Kemungkinan merepet juga bisa, tapi kalau hampir mirip juga bisa, tapi nggak plek 100%. Kemungkinan masih saya rubah dan menurut saya yang sempurna gitu ya. Untuk masalah resep seperti itu. Jadi ntar saya kalau ada video-video yang akan datang, resepnya pasti saya uji coba dulu sebelum saya share. Seperti itu ya. Jadi ya jangan khawatir masalah resep, suatu saat pasti saya bagikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, masalah mixer ya. Untuk mixer di sini tuh sebenarnya nggak bisa ditentuin dengan waktu ya. Soalnya setiap mixer mempunyai karakter ya yang berbeda. Mungkin dari speednya, mungkin dari kapasitasnya. Soalnya kalau kapasitas banyak ya memerlukan waktu yang agak panjang gitu. Nggak bisa contoh 1 kilo pakai mixer ini berapa menit ya, kurang lebih ya, nggak bisa dijadiin patokan. Jadi patokannya itu dari kalisnya itu ya, kalis. Habis itu ya kita harus benar-benar tahu masalah mixer itu. Jadi kita nggak bisa menentuin waktu ya. Kalaupun sudah setiap hari seperti itu gitu bisa nentuin waktu. Soalnya kalau ngaduknya 5 kilo terus pakai mixer itu terus ya bisa nentuin waktu. Tapi kalau ganti mixer lagi, mungkin mixernya kalau mereknya sama, kapasitasnya sama ya waktunya sama. Tapi kalau mixernya mereknya beda, kapasitas beda, speednya juga beda ya nggak bisa ditentuin waktu yang kayak sebelumnya gitu loh. Ya kita harus nyesuaiin lagi gitu, nggak bisa sama ya kalau masalah mixer. Nah ini ada lagi, ternyata dia kebanyakan bukan kebanyakan, kelamaan ngaduk ya, jadi dia kalisnya rusak. Jadi kalau over mix tuh biasanya dia malah kayak ditarik nggak kalis lagi, putus-putus, susah. Sudah nggak kalis, dia mendekati hangat, biasanya seperti itu overmix. Ya saya sarankan esnya agak banyak dikit ya, biasanya seperti itu. Kalau esnya banyak, kemungkinan resiko untuk rusak atau overmix tuh nggak
nggak serawan kalau esnya sedikit ya. Soalnya dia pakai gulanya sedikit. Kalau gula sedikit tuh saya sarankan esnya agak dibanyakin sedikit ya. Lebih dari contoh untuk roti tawar itu saya sarankan untuk esnya dibanyakin. Kalau kalau roti manis ya yang sedang aja, kurang lebih 40% dari airnya. Kalau tawar ya bisa lebih 50% ataupun 55% dari seluruh airnya. Intinya ya kita harus tahu waktu yang pas, yang sesuainya gimana. Soalnya setiap mixer mempunyai karakter yang berbeda, jadi nggak bisa ditentuin juga masalah esnya ini. Kalau speednya terlalu tinggi dia cepat panas ya. Yang ngakalinnya yaitu harus esnya banyak. Intinya kalau es banyak-banyak ntar semakin mixernya semakin lama ya dia lembek gitu loh. Biasanya total air sama es itu 400, esnya sedikit sama esnya banyak itu beda juga hasilnya. Sambil dipahami, dipelajari, biar ntar kalau kebanyakan es gimana, kekurangan es gimana gitu ya. Biar nggak bingung kalau ada kendala-kendala itu. Seperti itu maksud saya. Kalau untuk alot biasanya itu yaitu resep bisa juga. Habis itu ngovennya kurang matang sempurna bisa juga. Habis itu adonan terlalu lembab dipaksain ngoven bisa juga. Biasanya seperti itu. Untuk masalah roti yang alot dia empuk tapi alot, biasanya seperti itu. Kalau mau memahami sedikit-sedikit ntar bisa tahu kendalanya roti alot tuh gimana sih, cara ngatasinya gimana sih, seperti itu ya. Nah untuk topping yang waktu di mixer butternya terlalu encer, bisa juga diakalin pakai margarin ya. Biasanya saya dulu itu kalau di kelas roti low premium itu tuh biasanya dia separuh-separuh. Contoh perlis pakai 150 gram, margarinnya pakai 150 gram. Kalau masalah asin di pemakaian margarin jangan khawatir, soalnya gulanya sudah banyak ya, 1:1 tuh sudah manis. Walaupun pakai full margarin masih manis ya. Ataupun bisa ditambah lebih sedikit gulanya gitu. Kalau menurut saya sih sudah manis. Untuk masalah margarin sama gula itu kalau perbandingannya 1:1 tuh sudah manis kok. Untuk pengempuk, kalau merek yang bagus banyak ya, saya sarankan ya dari Puratos bagus. Tapi produknya banyak juga, ada yaitu tadi AS500, Activlux, Softer Activlux ya, banyak lah intinya, ada 4 atau 3 itu loh. Walaupun kita pakai yang biasa, tapi kalau resepnya bagus, tetap aja hasilnya juga bagus. Asal perpaduan antara yang lainnya itu bagus, sempurna. Walaupun pakai pengempuk biasa atau pengempuk merek contohnya Baker Plus apa yang lainnya, itu kalau kita ngeraciknya itu benar-benar pas ya hasilnya juga memuaskan kok. Jangan khawatir kalau masalah merek itu ya brand sih, nggak bisa jadi patokan menurut saya sih. Nah ini untuk masalah tepung ya, saya sudah bilang beberapa kali. Untuk protein sedang sama protein tinggi itu sebenarnya kalau dicampur dioplos itu lebih bagusan protein tinggi saja, jangan dicampur-campur lagi. Itu untuk donat dan roti ya. Kalau yang lainnya ya
kemungkinan ya ada gitu loh, tapi hasil akhirnya masih bagusan yang protein tinggi. Menurut saya ya, soalnya beberapa perusahaan tuh nggak ada yang dicampur. Kalau dia mempunyai ciri khas yang tersendiri, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau kebanyakan dan memilih hasil yang maksimal, rata-rata memakai protein tinggi saja. Seperti itu. Dia kendalanya rotinya alot ya. Berarti dia masalah resep di sini. Resep sama proses. Kalau dua itu sudah benar, masalah di sini pasti terpecahkan. Pasti itu di antara proses sama resep. Kemungkinan juga dari resepnya, kemungkinan juga dari prosesnya. Resep sudah bagus, walaupun prosesnya salah, hasilnya juga kurang memuaskan. Proses bagus, resepnya kurang bagus, hasilnya juga tidak memuaskan. Kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya masalah-masalah di roti itu banyak, trouble itu banyak. Yang penting kita harus tahu karakter adonan, karakter oven, karakter alat-alat yang kita pakai ya. Antar kalau kita mengetahui itu, insya Allah tuh masalah-masalah atau trouble yang ada di roti tersebut tuh bisa terpecahkan. Kita sambil belajar otodidak ya. Kalau nggak belajar otodidak kita tuh susah gitu loh. Kalau nggak punya insting yang bagus atau pemikiran yang luas, jadi pemikiran yang luas ini kita bisa sharing, bisa ya contohnya ya lihat YouTube atau tutorial yang banyak ilmunya. Jadi kita tuh belajarnya nggak dari satu tempat aja, jadi kita bisa sharing-sharing sama baker lainnya. Jadi kita tuh memecahkan masalah itu biasanya mudah gitu loh. Kalau kita sering sharing, kita sering memahami setiap karakter adonan. Intinya sharing masalah roti seperti itu ya. Jadi masalah sharing itu menurut saya ya perlu sekali, bahkan penting. Untuk kedepannya kita akan bikin tutorial yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sajane sih ya perlu masalah sharing-sharing ini sih. Aku dhewe ya nggak YouTube ngene iki ya mulai berpikir benar-benar memahami suatu roti itu. Saya mulai belajarnya ya otodidak dengan dibantu rekan-rekan tuh, jadi saya juga lebih tahu. Aku dhewe ya kudu akeh-akeh belajar iki ben gak bingung nak ditakoki.